Inilah ketika Indonesia sedang mengalami masa jaya. Bayangkan sebuah negeri yang terhampar di khatulistiwa. Lautnya luas, tanahnya subur, dan langitnya selalu bersahabat. Di negeri ini, berdiri sebuah bangsa yang pernah mengguncang dunia. Inilah Indonesia. Ketika sedang mengalami masa jaya, narasi ini bukan sekadar kisah tentang kekuasaan, melainkan tentang bagaimana sebuah bangsa pernah berdiri tegak, disegani kawan maupun lawan, dan menjadi pusat perhatian dunia. Kejayaan Nusantara kuno. Sebelum bernama Indonesia, wilayah ini sudah melahirkan kerajaan-kerajaan besar. Mari kita menengok abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara. Dari Palembang, mereka mengendalikan laut, menarik upeti dari negeri-negeri jauh hingga Tiongkok dan India. Pedagang dari Arab, India dan Tiongkok singgah, membawa rempah, emas, dan pengetahuan. Pada masa itu, nama Sriwijaya bergema di seluruh samudra. Lalu abad ke-13 datang, muncullah Majapahit, kerajaan besar di bawah Gajah Mada dan Hayam Wuruk dengan Sumpah Palapa yang terkenal. Gajah Mada bertekad mempersatukan Nusantara. Dan benar, wilayah kekuasaannya membentang luas, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Maluku. Bahkan catatan Tiongkok menulis, Majapahit adalah kekuatan besar di selatan. Bayangkan, pada masa itu, kapal-kapal layar Indonesia bukan hanya sekedar alat transportasi, tetapi simbol kebanggaan bangsa. Rempah-rempah dari Maluku menjadi barang paling berharga di dunia. Setara emas, Nusantara adalah pusat perdagangan dunia. Masa penjajahan dan kebangkitan. Namun, seperti roda kehidupan, kejayaan itu meredup. Kedatangan bangsa Eropa membawa penjajahan. Berabad-abad, rakyat Nusantara dijajah, dijadikan buruh di tanah sendiri, rempah diangkut ke negeri asing. Tapi, di balik penderitaan, lahir kesadaran. Dari perlawanan lokal hingga pergerakan nasional. Dari Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-Dien, Imam Bonjol, hingga lahirnya organisasi modern seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Semua berujung pada proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia bukan sekedar lepas dari penjajahan, melainkan sebuah momentum untuk mengembalikan masa jaya yang dulu pernah ada. Indonesia di panggung dunia. Tahun 1950 hingga 1960, dunia menyaksikan sesuatu yang berbeda. Indonesia yang baru merdeka, berani berdiri di panggung internasional. Presiden Soekarno lantang berkata di hadapan dunia, "Kami bukan bangsa yang bisa diperintah-perintah. Kami bangsa merdeka." Indonesia memimpin Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, menginspirasi bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk bangkit melawan kolonialisme. Pada masa itu, Indonesia menjadi simbol harapan, negara muda tapi berani menentang adidaya. Indonesia punya peran besar di gerakan non-blok. Dunia menyaksikan, inilah bangsa yang tidak takut berdiri sejajar dengan Amerika, Uni Soviet, atau Tiongkok. Bahkan dalam bidang olahraga, seni, dan budaya, nama Indonesia harum. Dari bulu tangkis, musik keroncong, hingga karya sastra, Indonesia kembali menunjukkan kejayaan, bukan hanya di medan perang, tapi di panggung dunia. Masa emas pembangunan. Memasuki era berikutnya, Indonesia memasuki masa pembangunan besar-besaran. Jalan raya, bendungan, sekolah, dan universitas berdiri di mana-mana. Masyarakat mulai merasakan hasil dari pembangunan ekonomi. Industri mulai tumbuh, minyak bumi menjadi sumber devisa, dan Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi luar biasa. Pada masa ini, dunia kembali menoleh ke Indonesia, sebuah bangsa yang dulu dianggap miskin dan tertinggal, kini menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Sejarah mencatat, kejayaan Indonesia datang dalam berbagai bentuk. Dari kerajaan maritim yang menguasai samudra, dari sumpah seorang patih yang menyatukan Nusantara, dari semangat pemuda yang menolak dijajah, hingga keberanian para pemimpin yang menantang dunia. Masa jaya itu bukan dongeng, itu pernah nyata. Dan hari ini, pertanyaan terbesar untuk kita adalah, maukah kita mengulang kejayaan itu kembali? Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua.